Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Mustika Dewi dari kelas 12 MIPA 1. Yang terhormat Ibu Ida Nurul Kifayati SPD MPD selaku guru mata pelajaran biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Cahaya Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Biji Jagung. Latar belakang. Perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangatlah berbeda. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume karena adanya penambahan substansi atau bahan dasar yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dalam keadaan semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan yang tidak dapat diukur dan bersifat kualitatif. Pertumbuhan dalam suatu perkecambahan biji dapat langsung diukur apabila tunasnya sudah keluar dan tumbuh. Rumusan masalah yang pertama, apakah tumbuhan jagung yang ditempatkan di tempat terang dan gelap akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tanaman jagung mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui proses perkecambahan tanaman jagung yang ditempatkan di tempat terang atau di luar ruangan dan yang ditempatkan di tempat gelap atau di dalam ruangan dengan menggunakan media tanah. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu memperdalam pemahaman materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bagi masyarakat dapat membantu dalam pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan serta dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat dikembangkan untuk menjadi pengetahuan baru. Landasan teori. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah serta jaringan intraseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Faktor luar atau eksternal. Faktor luar atau eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar yang mempengaruhi perkembangan individu tersebut dan sumbernya berasal dari lingkungan, seperti cahaya matahari. Cahaya diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tanah merupakan sumber utama bagi air dan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Suhu juga mempengaruhi beberapa proses fisiologis penting seperti bukaan stomata, laju penyerapan air dan nutrisi. Kelembaban dan air. Kelembaban juga berperan penting dalam transpirasi zat pada tumbuhan. Air merupakan perarut zat hara dalam tanah. Faktor dalam atau internal. Yang pertama ada auksin. Fungsinya memacu pertumbuhan memanjang pada tunas dan akar. Yang kedua ada giberelin. Fungsinya memacu pemanjangan dan pembelahan sel. Yang ketiga ada sitokinin. Fungsinya menghambat penuaan pada organ tumbuhan. Yang keempat ada gas etilen. Fungsinya menstimulasi perkecambahan. Yang kelima ada asam traumalin atau asam traumalat. Fungsinya memperbaiki luka pada tumbuhan. Mari kita lihat bersama. Di sini ada tabel pengamatan tanaman yang ditempatkan di tempat terang. Ini di hari pertama sampai hari ketiga tanamannya itu belum muncul kecambah, belum tumbuh sama sekali. Di hari keempat kecambahnya mulai muncul, mulai tumbuh dan tingginya pun berbeda-beda. Pada hari kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10 tingginya terus bertambah dan berbeda-beda. Dan ini tabel tanaman yang ditempatkan di tempat yang gelap.
Data yang saya tulis adalah data tinggi per hari dan rata-rata tinggi per hari dari tanaman tersebut. Penyiraman dan pengukuran tanaman saya lakukan setiap hari antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00. Data ini saya tulis di buku setiap harinya. Dan ini ada grafik pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji jagung saya. Di sini terlihat tanaman yang ditempatkan di tempat yang gelap lebih tinggi grafiknya dibandingkan tanaman yang ditempatkan di tempat yang terang. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, cahaya matahari sangat penting dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan. Yang kedua, cahaya matahari sangat menentukan pada proses fotosintesis. Yang ketiga, kecambah yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh. Hal ini karena kekurangan cahaya pada saat pertumbuhan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah, dan daunnya pun berukuran lebih kecil, tipis, dan warnanya pun pucat. Yang keempat, kecambah yang berada pada tempat bercahaya atau tempat yang terang lambat tumbuhnya, tetapi pada saat kecambah sudah tumbuh, kecambahnya tumbuh dengan batang yang kuat dan daunnya pun banyak, dan warnanya pun tidak pucat. Saran saya yang pertama, sebelum melakukan penanaman, terlebih dahulu dilakukan perendaman biji untuk memecahkan dormansi biji itu sendiri. Jadi, sebaiknya perendaman lebih dimaksimalkan agar berhasil memecahkan dormansi biji yang akan kita tanam, sehingga kesalahan pengamatan lebih dapat diminimalisir. Yang kedua, memilih biji jagung yang lebih segar, yang masih segar, sehingga dapat memaksimalkan penelitian. Yang ketiga, kondisi pencahayaan lebih dimaksimalkan, baik penempatan di tempat yang terang maupun penempatan di tempat yang gelap. Di sini ada foto tumbuhan jagung saya. Yang pertama ada di tempat gelap. Di tempat gelap itu saya menanam di 2 wadah, yaitu di pot besar yang kurang lebih berukuran 25 cm dan di tempat kecil. Dan yang tumbuhan di tempat terang pun saya menanam di 2 wadah, tempat kecil dan tempat pot besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.